Prinsip dari transformasi ini sebenarnya adalah ingin menegakkan atau menempatkan perguruan tinggi terkait dengan otonomi akademik yang saat ini memang sebenarnya melekat pada setiap perguruan tinggi. Oke. Oleh karena itu, di dalam menjalankan otonomi akademik yang ada, maka transformasi ini diperlukan dalam upaya juga untuk mengantisipasi terkait dengan adanya dinamika pendidikan tinggi yang saat ini sangat berkembang cepat. Jadi pendidikan tinggi ini mempunyai potensi dampak yang tercepat karena kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu adalah ujung dari series pendidikan yang ada mulai dari PAUD sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan memiliki potensi dampak yang tercepat di dalam menghasilkan SDM unggul dan membangun SDM unggul. Nah, dengan adanya dinamika dan disrupsi teknologi, perkembangan teknologi yang ada, maka pendidikan tinggi yang ada di Indonesia ini perlu untuk kemudian beradaptasi lebih cepat. Agar apa? Agar mampu bersaing di tingkat dunia. Prinsip yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Permendikbud 53 tahun 2023 ini adalah memberikan fleksibilitas atau yang tinggi kepada perguruan tinggi untuk kemudian beradaptasi dan menyesuaikan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini yang mohon maaf, menjadi kunci dari esensi 53 tahun 2023. Tetapi bukan berarti bahwa dengan adanya fleksibilitas yang ada di perguruan tinggi, itu kemudian perguruan tinggi menurunkan standarnya. Justru dengan adanya fleksibilitas terkait dengan penetapan standar yang diserahkan kepada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat betul-betul mengukur bagaimana standar untuk sesuai dengan bidang keilmuan, sesuai dengan keunggulan yang ada di perguruan tinggi. Tidak bisa lagi perguruan tinggi diukur dengan satu ukuran untuk yang dapat diterapkan untuk seluruh perguruan tinggi. Karena apa? Karena setiap perguruan tinggi pasti punya keunggulan, punya karakteristik yang tidak bisa disamakan satu terhadap yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar di episode 26 itu adalah transformasi standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi pendidikan tinggi. Nah, sebelumnya kenapa kemudian standar nasional pendidikan tinggi itu perlu kemudian kita desain, kita rancang kembali, tidak lagi yang preskriptif dan mekanistik, tetapi didasarkan pada framework atau kerangka penjaminan mutu dan standar yang memang lebih fleksibel untuk kemudian pengukurannya dan penetapannya sesuai dengan ukuran, sesuai dengan keunggulan perguruan tinggi. Nah, karena sebelumnya kita tahu bahwa SNDikti itu rumusannya itu rigid. Jadi setiap rumusan kompetensi itu dijabarkan satu persatu. Jadi kompetensi sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum itu secara rinci terpisah. Nah, di mana juga mahasiswa program sarjana itu dalam tugas akhirnya itu wajib untuk menyusun skripsi. Jadi seolah-olah skripsi itu hanya satu-satunya ukuran untuk kemudian sebagai ukuran di dalam melaksanakan tugas akhir. Kemudian di dalam SNDikti yang lain yang sebelumnya juga mahasiswa program magister itu wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Dan program doktor itu wajib publikasi dalam jurnal ilmiah internasional yang berreputasi. Di samping itu, di dalam SNDikti yang sebelumnya, itu adalah satu SKS itu diatur secara rigid dan kaku. Bahwa satu SKS itu harus terdiri dari 50 menit perkuliahan, kemudian 60 menit per minggu untuk tugas terstruktur, dan 60 menit
per minggu untuk tugas mandiri. Padahal dengan tuntutan dinamika pendidikan tinggi pembelajaran yang ada, maka kerangka ini atau aturan ini itu menjadikan kaku sehingga tidak memungkinkan perguruan tinggi untuk berinovasi di dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, perguruan tinggi menjadi kurang leluasa di dalam merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Nah, di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, sejak adanya kebijakan Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar episode kedua itu sampai saat ini telah ada 760.000 mahasiswa itu yang berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus. Dan bahkan lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Nah, keterlibatan siswa dan dosen ini harus diakomodasi sebagai suatu model pembelajaran yang memang lebih link dan match dengan kebutuhan atau dengan dunia kerja serta dunia kehidupan yang sesungguhnya. Nah, apabila seperti disampaikan tadi bahwa proses pembelajaran harus ditetapkan secara rigid 50 menit di dalam tatap muka, 60 menit tugas struktur, 60 menit tugas mandiri, maka kegiatan-kegiatan ini menjadi sampai saat ini menjadi sulit untuk kemudian diukur, bahkan masih banyak perguruan tinggi yang sulit untuk mengkonversi kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kampus ini ke dalam SKS yang mata kuliah yang ada. Nah, oleh karena itu melalui Merdeka episode 26 ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau melalui Permen 53 tahun 2023 ini, maka standar pendidikan tinggi yang baru itu hanya berfungsi sebagai kerangka saja untuk mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi tidak lagi deskriptif dan preskriptif seperti formulasi begitu, atau mengatur secara rinci. Beberapa penyederhanaan yang terjadi terkait dengan pada aspek standar pendidikan tinggi, kemudian standar kompetensi lulusan, dan standar proses pembelajaran dan penilaian. Nah, contoh penyederhanaan yang kita tertuang di dalam Permen 53 ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau sebelumnya itu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat itu masing-masing terdiri atas 8 standar, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam menyusun dokumen akreditasi harus ada 24 standar yang tertuang di dalam dokumen akreditasi atau instrumen akreditasi. Tetapi sekarang ini kita hanya kemudian menyederhanakan bahwa standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat itu hanya terdiri dari 3 standar saja. Yaitu yang kita ukur apa? Ya udah luarannya, karena itu clear yang memang akan terlihat. Jadi standar luaran, kemudian prosesnya seperti apa untuk bisa mencapai luaran tersebut, maka ada standar proses, dan kemudian untuk bisa menjalankan proses tersebut, pre-requirement-nya apa? Yaitu ada standar masukan. Dengan demikian, ini akan memberikan ruang yang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk lebih mendefinisikan kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat sesuai dengan karakteristik dan situasi yang ada. Dengan demikian, seperti yang tadi kita sampaikan, ini juga akan mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi, karena tentunya dengan adanya standar yang baru ini, maka instrumen akreditasi juga harus menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi ini. Nah, di dalam standar nasional pendidikan tinggi ini, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, di standar lulusan ini merupakan yang diukur adalah standar luaran pendidikan, itu adalah standar luaran kompetensi lulusan. Sementara kalau di dalam standar proses yang diukur hanya proses pembelajaran, bagaimana standar penilaian dan pengelolaannya.
Dan untuk standar masukan pendidikan tinggi, ini adalah yang terdiri dari standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Sementara itu, untuk standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, tentunya standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian maupun untuk pengabdian kepada masyarakat, itu diimplementasikan dalam strategi dan arah kebijakan program serta pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada misi perguruan tinggi. Jadi ini mewadahi mandat misi yang tentunya antara satu perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain bisa berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, di mana standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi dalam hal ini dapat mengatur sendiri bagaimana komposisi bobot pelaksanaan dari masing-masing dharma tersebut di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat program studi dan individu dosen. Sehingga kalau kemudian saat ini dosen itu harus selalu memenuhi tridharma dengan komposisi yang sama, yang seragam begitu. Nah, sekarang silahkan misalnya Bapak Ibu untuk prodi tertentu, misalnya dosen X begitu. Oke, dosen X ini untuk misalnya semester ini dia lebih berat pada kemudian tugas-tugas tridharma dalam bidang pendidikan. Kemudian penelitiannya yang porsinya lebih kecil. Nah, ini sebenarnya sekarang ini diberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk mengaturnya sesuai dengan diferensiasi misi di perguruan tinggi. Nah, penyederhanaan yang lain, contoh penyederhanaan standar kompetensi lulusan yang ada di Permen 53 ini, Bapak dan Ibu sekalian, jika sebelumnya rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum itu dijabarkan rigid terpisah-pisah, begitu. Maka di dalam SN Dikti yang sekarang ini kompetensi tidak lagi dijabarkan terpisah-pisah, tetapi satu kesatuan yang utuh, begitu. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sebagai satu kesatuan. Kemudian kalau kemudian di dalam SN Dikti yang sebelumnya, tugas akhir sarjana dan sarjana terapan umumnya adalah dalam bentuk skripsi, maka di dalam SN Dikti yang sekarang ini, maka tugas akhir itu tidak hanya dalam bentuk skripsi. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini banyak terjadi mispersepsi. Seolah-olah skripsi itu dihapus. Padahal tidak. Jadi bukan skripsi dihapus, tetapi tugas akhir itu dapat berbentuk macam-macam. Tidak hanya skripsi sebagai satu-satunya bentuk tugas akhir. Jadi bentuk tugas akhir yang sekarang ini diberikan keleluasaan wadah bisa dalam bentuk skripsi, bisa dalam bentuk prototipe, bisa dalam bentuk proyek, atau bentuk lainnya. Dan itu tentunya ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Misalnya untuk kemudian prodi yang sifatnya misalnya seperti di ini prodi MIPA, katakanlah kimia, mungkin skripsi masih satu bentuk tugas akhir yang fit untuk prodi tersebut. Tetapi misalnya untuk prodi bisnis, apakah skripsi itu satu-satunya bentuk yang fit? Bisa saja untuk prodi bisnis tugas akhirnya dalam bentuk misalnya penyusunan business plan, sampai pada kemudian perhitungan hasil return terhadap investasi yang ada, atau bahkan misalnya dalam bentuk implementasi dari small wirausaha atau small business yang ada. Nah, ini semua adalah setara Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti skripsi ketentuannya lebih tinggi daripada
konteks tadi penyusunan bisnis proses, bisnis plan, yang juga sampai pada implementasi aplikasinya yang kecil. Ini tidak ada satu dengan yang lain, itu tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Untuk misalnya prodi seni, katakanlah seni kriya, apakah menulis skripsi itu benar-benar bisa mengukur, merepresentasikan standar kompetensi lulusannya? Bukannya misalnya membuat kriya atau karya tertentu sesuai dengan kemudian standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, itu menjadi lebih fit daripada kemudian menyusun skripsi. Nah, hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu sekalian itu diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan. Jadi tidak one fit for all begitu ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa magister terapan diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Kemudian untuk program doktor diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Padahal tidak seluruhnya mungkin bidang studi itu fit untuk kemudian menghasilkan publikasi di jurnal. Bisa saja untuk program-program yang sifatnya terapan itu adalah hasilnya tidak bisa, bahkan tidak mungkin dipublikasikan. Karena misalnya ini menjadi hak paten atau menjadikan karya yang perlu untuk mendapatkan haki, sehingga tidak boleh dipublikasikan. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang saat ini diberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menetapkan. Bukan berarti kemudian tadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak adanya jurnal ilmiah dihapuskan itu kemudian seolah-olah mengurangi atau menurunkan standar kompetensi lulusan, tidak seperti demikian. Karena ukuran tugas akhir dari masing-masing bidang itu tentunya tidak bisa hanya direpresentasikan oleh adanya publikasi. Ada bentuk-bentuk lain yang bisa merepresentasikan standar kompetensi lulusan. Sehingga ini yang perlu kemudian difahami secara bersama agar tidak terjadi mispersepsi. Begitu. Jadi skripsi sekarang ini hanya menjadi salah satu bentuk tugas akhir, bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Itu ya. Nah, di dalam standar luaran Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan standar kompetensi lulusan itu dirumuskan merupakan kriteria minimal sebagai satu kesatuan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya selama studi. Nah, capaian pembelajaran ini disusun dalam tentunya satu yang terintegrasi, yang utuh gitu ya, disusun secara utuh, dirumuskan secara utuh, begitu, yang nantinya ini harusnya memang dijabarkan atau direpresentasikan dalam mata kuliah pada setiap prodi. Nah, mata kuliah di setiap prodi itu dapat mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah yang tentunya berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemudian yang berikutnya konsep yang ada di kerangka yang ada di Permen 53 ini adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Kalau sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam proses pembelajaran itu eksplisit disebutkan bahwa satu SKS itu terdiri dari 3 kegiatan. 50 kegiatan kegiatan tatap muka, kemudian 60 menit kegiatan tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Jadi 50, 60, 60. Nah, ternyata dengan adanya kembangan yang ada saat ini rumusan ini itu menjadi tidak fit, tidak bisa mewadahi terkait dengan dinamika tuntutan proses pembelajaran ke depan. Oleh karena itu, di dalam Permen 53 ini sekarang ini dirumuskan satu SKS itu didefinisikan sebagai satu kegiatan yang terdiri sebanyak
45 jam per semester. Nah, apakah kemudian 45 jam per semester ini secara keseluruhan pembagiannya seperti apa? Silahkan perguruan tinggi yang menetapkan di dalam standar perguruan tingginya. Jadi, tapi bukan berarti bebas semau-maunya ya, tetapi tentu ada standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, ini tim penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi perlu setelah dengan terbitnya Permen 53 ini memang perlu memperbarui standar dan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi masing-masing. 45 jam per semester ini apakah kemudian harus terdiri dari 3 aktivitas tersebut? Boleh terdiri dari 3 aktivitas tersebut, boleh kemudian mau blok, karena misalnya ini tugas semua secara utuh, begitu, tetapi hasil tugasnya nanti yang harusnya dapat merepresentasikan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah dirumuskan, itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Dan dengan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara blok. Jadi 45 jam per semester itu tidak perlu harus misalnya dijabarkan per minggu, karena ada beberapa kemudian bidang keilmuan yang tidak mungkin melakukan penjabaran itu setiap minggunya. Bisa saja itu dilakukan blok waktu. Yang penting bahwa dalam satu semester, satu SKS itu proses pembelajaran itu adalah 45 jam dan harus dipastikan dapat mencapai capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang ada. Ini konsep yang ada. Oleh karena itu, seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, yang mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar kampus, begitu ya, selama 1 semester, nah ini kan menjadi mudah untuk kemudian mengakuinya di dalam konteks atau frame standar yang proses yang baru ini. Kalau yang kemarin itu masih banyak resistensi dari para dosen. Nah, ini kan tidak ada, misalnya tidak memenuhi standar proses pembelajaran, menjadi sulit untuk kemudian diakui. Nah, dengan adanya fleksibilitas saat ini, maka setiap bentuk proses pembelajaran itu dapat kemudian diwadahi di dalam SN Dikti ini, dan tentunya perguruan tinggi dapat kemudian mengembangkan standar perguruan tinggi di dalam mendefinisikan atau menerjemahkan, merumuskan proses pembelajaran selama 45 jam per semester untuk per SKS-nya. Di samping itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya penilaian itu selalu direpresentasikan dengan angka dan huruf. A misalnya setara dengan skala 4, B setara dengan skala 3. Padahal ada beberapa proses pembelajaran itu yang memang tidak bisa dinilainya dengan angka atau dengan huruf. Gitu kan? Oleh karena itu di dalam Permen 53 ini penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tapi juga dapat dalam bentuk lulus atau tidak lulus. Contohnya ini, mahasiswa pada saat melakukan magang di industri, maka proses magang itu satu kesatuan, misalnya begitu ya. Dan industri itu pasti menetapkan entry point-nya mahasiswa ini seperti apa. Pada saat dia sudah selesai, ini dia akan pasti diminta diukur kompetensi spesifiknya yang selama proses itu apa. Nah, kompetensi ini kan yang dicapai, dia akan bisa mendapatkan sertifikasi misalnya di dalam keahlian tertentu, kan tidak bisa, tidak perlu dirumuskan dalam angka. Karena apa? Industri mengatakan, loh, dia sudah punya kompetensi, sudah lulus, begitu saja. Nah, ini yang kemudian menjadi dapat dilakukan dengan SN Dikti yang baru ini. Jadi penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tetapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus. Nah, khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas, contohnya yang tadi, atau misalnya uji kompetensi, maka mata kuliah tersebut kan tidak perlu dinyatakan dalam SKS, tidak perlu dinyatakan dalam nilai atau kemudian huruf.
Nah, mata kuliah yang penilaiannya hanya lulus dan tidak lulus ini tidak dihitung di dalam IPK dari mahasiswa. Jadi IPK itu atau indeks prestasi kumulatif itu nanti dihitung hanya didasarkan pada mata kuliah yang memang beban SKS-nya ada dan ada penilaian angka dan hurufnya. Kalau kemudian beban SKS-nya ada dan penilaiannya adalah lulus dan tidak lulus, maka itu tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk IPK. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian, ini harus di dalam standar proses pembelajaran yang baru ini, maka pelaksanaan proses pembelajaran itu harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Dan ini juga harus dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan. Selain itu, dengan standar yang ini menjamin bahwa proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Jadi fleksibilitas dalam proses pendidikan ini diberikan dalam bentuk proses pembelajaran itu dapat dilakukan secara tatap muka, secara jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, kemudian kombinasi bauran tatap muka dan jarak jauh, begitu ya. Serta adanya keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi rekognisi pembelajaran lampau juga harus ada pedoman dan sistemnya. Jadi tidak bisa juga sesuka-sukanya. Oleh karena itu, fleksibilitas yang diberikan ini tetap terukur. Jadi menjaga mutu dari pendidikan yang dilaksanakan. Jadi fleksibilitas bukan berarti semau-maunya, tetapi semua pasti diharapkan ada akuntabilitas dan tetap untuk menjaga atau terjaga mutunya. Nah, standar penilaian itu di dalam permen yang baru ini adalah dapat dilakukan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif ini sebenarnya bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya dan memperbaiki proses pembelajaran. Sementara untuk yang penilaian sumatif ini memang untuk menilai capaian hasil belajar sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi. Ini untuk yang penilaian sumatif ini dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, jadi tidak harus selalu ujian tertulis atau ujian lisan, tapi bisa juga dalam bentuk penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, atau penilaian lain yang sejenis. Nah, indeks prestasi itu dihitung didasarkan pada mata kuliah yang tingkat kelulusan mata kuliah tersebut dinyatakan dalam huruf dan angka. Tetapi kalau tingkat kelulusannya itu dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk lulus dan tidak lulus, maka ini tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk A, B, C, D atau E, gitu ya. Nah, perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara ya, walaupun di sini ditetapkan A, B, C, D, E, tetapi perguruan tinggi juga diberikan keleluasaan untuk memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Nah, hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester itu dinyatakan dengan indeks prestasi semester dan akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif, gitu ya. Nah, IPS dan IPK ini hanya dihitung dari
rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian angka dan huruf atau penilaian indeks prestasi. Kalau kemudian penilaiannya menyatakan dengan lulus tidak lulus, maka itu tidak terhitung, tidak perlu dikonversikan dalam indeks prestasi kumulatif. Nah, standar masukan pendidikan ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ini materi pembelajaran ini memiliki tingkat kedalaman dan keleluasaan sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi dengan memperhatikan tentunya Bapak dan Ibu sekalian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ini menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan iptek yang mutakhir dan relevan dengan program studi, dan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini dan dunia kerja yang relevan. Dengan adanya materi pembelajaran ini, maka diperlukan tadi fleksibilitas dalam metode pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di dalam kurikulum itu disusun secara terpisah ataupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, bentuk lain. Demikian juga materi itu dapat juga diisi dengan kompetensi mikro, berupa kredensial mikro atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka atau masif open online courses atau bentuk lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya yang ada di dalam kurikulum di dalam program studi, tetapi bisa kemudian materi itu mengikuti atau mengambil dari pembelajaran dari luar program studi, dari luar kurikulum yang ada di dalam program studi. Nah, standar dosen dan tenaga. Jadi ini merupakan kriteria minimal Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah untuk kemudian terkait dengan kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, dan perancang pembelajaran. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan juga sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan untuk menunjang proses pendidikan. Nah, kompetensi dosen ini yang kita syaratkan atau yang menjadi standar itu adalah kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional atau attitude, begitu ya. Dan kualifikasi dosen yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi itu dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi ini dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Artinya kalau seperti ini, jika praktisinya itu, misalnya dosen kan syaratnya harus magister, tapi praktisinya misalnya baru sarjana, tapi punya pengalaman yang utuh dalam bidang tertentu yang nanti akan diminta untuk mengajar di mata kuliah, maka praktisi ini dapat kemudian memenuhi kualifikasi dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ini ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Nah, standar sarana dan prasarana, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga hal yang fundamental begitu ya. Kalau kemudian di standar yang sebelumnya, misalnya standar sarana prasarana ini harus misalnya setiap perguruan tinggi itu harus mempunyai memiliki secara sendiri begitu ya beberapa persyaratan sarana yang ada, tetapi di dalam peraturan Permen 53 ini yang perlu dijamin adalah bahwa bukan kepemilikannya saja, tetapi bukan kepemilikan semata, tetapi yang perlu dijamin adalah bahwa perguruan tinggi ini dapat menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana. Karena kalau dimiliki saja tapi tidak bisa diakses oleh mahasiswa,
misalnya hanya karena untuk memenuhi persyaratan pembukaan prodi saja, maka itu di luar konteks yang ada. Jadi di standar kita sekarang ini yang dijamin, yang harus dijamin dan disediakan itu adalah akses terhadap sarana prasarana. Jadi perguruan tinggi harus menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing, harus ruang sarana prasarana tersebut harus ramah terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. Sarana prasarana tersebut harus memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana tersebut itu meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sumber pembelajaran juga. Nah, sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa ini dapat diakses oleh mahasiswa baik pada saat berada di dalam kampus maupun saat mahasiswa berada di luar kampus. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi wajib melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. Perguruan tinggi juga harus menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana. Nah, penjaminan dan penyediaan akses tersebut, Bapak Ibu sekalian, harus memenuhi ketentuan bahwa itu harus aman, selamat, dan sehat. Begitu kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat. Ini juga harus menjadi perhatian karena selama ini tidak pernah eksplisit ada di dalam standar karena ini menyangkut keselamatan dan keamanan serta kesehatan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, standar masukan pendidikan ini pembiayaan, ini adalah pembiayaan pendidikan itu meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Jadi tidak hanya biaya operasional Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, ini juga harus dijamin sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi program untuk afirmasi itu juga menjadi salah satu bagian dari standar pembiayaan. Ini standar penelitian, Bapak dan Ibu sekalian, penelitian itu dilakukan tidak hanya oleh dosen, tetapi oleh dosen bersama mahasiswa. Dapat dilakukan oleh dosen saja, oleh dosen bersama mahasiswa, atau oleh mahasiswa dan dengan bimbingan dosen. Jadi aktor utamanya bisa dosen, bisa mahasiswa. Jadi kalau aktor utamanya dosen, bisa dosen sekelompok dosen itu sendiri atau dosen bersama mahasiswa. Tapi kalau aktor utamanya mahasiswa harus dengan bimbingan dosen, gitu ya. Penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti bersama dosen atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima SKS. Jadi dapat dihargai dalam bentuk SKS. Penelitian bersama yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa ini harus dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Jadi harus ada prosedur, harus ada SOP-nya tentunya ditetapkan dulu standar yang di perguruan tingginya. Ini hal yang sama untuk standar pengabdian kepada masyarakat, hanya ada 3 standar, di mana pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan oleh tadi dosen bersama mahasiswa, ataukah mahasiswa dengan bimbingan dosen. Jadi hal yang sama seperti pada penelitian. Nah, ini tadi yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa beban belajar itu masa tempuh kurikulum. Jadi di dalam kerangka standar yang ada sekarang ini
ini tidak ada terminologi masa studi, tetapi yang ada adalah masa tempuh kurikulum. Nah, kalau kemudian misalnya Bapak dan Ibu sekalian, masa tempuh kurikulum itu kita sebut misalnya untuk yang mudah saja begitu ya, sarjana. Sarjana selama ini kan selalu disebutkan adalah 8 semester dengan masa studi misalnya 4 sampai 7 tahun. Nah, di dalam standar pendidikan kita, pendidikan tinggi ini, maka yang kita set adalah masa tempuh kurikulum. Misalnya ini, dalam satu masa program sarjana, maka masa tempuh kurikulumnya itu didesain untuk 8 semester. Tetapi di SNDikti ini tidak kemudian menetapkan berapa masa studi paling lama. Kami tidak di dalam permen ini tidak mengatur terkait dengan masa studi. Tetapi yang diatur adalah masa tempuh kurikulum. Kemudian apakah dengan masa tempuh ini mahasiswa boleh sampai kapanpun lulus? Nah, itu kewenangan itu diberikan kepada perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi ingin kemudian menetapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perguruan tinggi dengan selama ini sudah punya studi rata masa studinya adalah misalnya 5 tahun, sehingga perguruan tinggi ini menentukan oke, masa tempuh kurikulum 8 semester untuk program sarjana, masa studinya dibatasi misalnya maksimum katakanlah 6 tahun untuk perguruan tinggi X, itu disilahkan. Atau untuk perguruan tinggi Y, mereka hanya menentukan masa studinya maksimum 5 tahun, ya disilahkan. Atau untuk perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi Z, maunya masa studinya paling lambat, misalnya 7 tahun, ya disilahkan. Tetapi yang kita atur adalah masa tempuh kurikulum. Jadi masa tempuh kurikulum ini adalah 2 semester untuk 1 tahun akademik, begitu ya. Dari 1 tahun akademik itu ada semesternya hanya ada 2 semester. Kemudian dalam 1 tahun akademik itu selain 2 semester yang reguler, itu juga dimungkinkan adanya semester antara. Jadi semester antara itu adalah antar 2 semester yang ada. Beban belajarnya dinyatakan dalam bentuk SKS, di mana 1 SKS itu setara dengan 45 jam per semester. Pemenuhan beban belajar ini bisa dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial. Pengaturannya ini akan diberikan, diserahkan kepada perguruan tinggi. Beban belajar itu juga dapat dilakukan di luar program studi, dalam bentuk pembelajaran dalam program studi di luar, dalam program studi dalam kampus, beda program studi di dalam kampus, atau di luar program studi di luar kampus. Nah, ini pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, atau kegiatan mandiri. Dan ini pengaturannya diserahkan kepada perguruan tinggi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, standar pendidikan tinggi ini sebenarnya kerangka, tetapi pengaturan lebih firmnya diberikan kepada kewenangan kepada perguruan tinggi. Saya kira ini beberapa hal, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya bisa minta bantuan. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga, masa tempuh kurikulum belajar pada setiap program. Jadi untuk program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3, ini ya, ini untuk wajib adanya kegiatan magang. Tidak wajib MBKM, tidak wajib itu berarti boleh, tetapi tidak wajib. Dan pada mahasiswa ini diberikan tugas akhir dalam bentuk berbagai bentuk, variasi tugas akhir sesuai dengan keunggulan dari masing-masing program studi, dan itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, untuk program sarjana ini paling sedikit 144 SKS dengan masa tempuh itu 8 semester, begitu ya. Dapat sebagian dari beban belajar tersebut dalam bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan diberikan tugas akhir dalam bentuk
berbagai bentuk, bisa skripsi, bisa prototipe, bisa proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya. Nah, setiap program studi bentuk tugas akhirnya seperti apa, tentunya disesuaikan dengan keunggulan atau karakteristik bidang studi tersebut, dan itu adalah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Begitu. Untuk sarjana terapan wajib ada magang, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal ini yang mungkin agak juga menjadi krusial, perlu difahami bahwa untuk program magister atau magister terapan, Bapak dan Ibu sekalian, ini masa ini beban belajarnya adalah 54 SKS sampai 72 SKS. Dengan masa tempuh 3 semester sampai 4 semester. Pertanyaannya adalah, berarti kita harus menambah mata kuliah ya Bu dengan standar sekarang? Jawabannya tidak. Terus karena sebenarnya jujur Bapak Ibu, kalau kemudian kita melihat mahasiswa-mahasiswa magister yang selama ini tesisnya hanya dihargai 6 SKS untuk 1 semester, apakah kemudian real beban studi mahasiswa ini benar-benar hanya, mohon maaf, 6 jam per minggu ada di kalau kemudian dia tugas akhirnya riset ada di lab, pasti tidak mungkin. Karena real beban yang ditanggung oleh mahasiswa dalam mengerjakan tesis itu melebihi 6 SKS. Nah, ini yang tentunya representasi SKS itu tidak sesuai dengan beban real mahasiswa. Nah, dengan adanya beban belajar yang saat ini diatur 54 SKS dan 70 sampai 72 SKS ini sebenarnya untuk bisa menghargai dan merepresentasikan beban real mahasiswa di dalam melaksanakan pembelajaran di program magister. Nah, untuk program doktor ini memang tidak diset SKS-nya, tetapi hanya diset masa tempuh kurikulumnya, yaitu 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester proses penelitian. SKS-nya berapa? Nah, tentunya kita ini adalah ingin kesetaraan. Beberapa program doktor yang ada di luar negeri, perguruan tinggi di luar negeri itu tidak ada yang men-set SKS, tetapi lebih yang di-set adalah capaian pembelajaran atau luaran atau standar kompetensinya apa. Untuk bisa mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan tersebut, maka apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh mahasiswa selama proses belajar di program doktor ini. Sehingga apakah untuk bisa menetapkan mencapai standar kompetensi yang ditetapkan tersebut perlu misalnya 50 SKS, ataukah untuk itu adalah 60 SKS, ataukah kemudian 70 SKS, itu sebenarnya juga ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk program profesi paling sedikit 36 SKS, dan untuk spesialis, subspesialis itu ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama profesi. Mungkin Bu Suneng, saya boleh izin untuk stop share dulu, misalnya nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Suneng. Izin Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bu Cici. Karena saya masih harus ke sebelah dulu, ya. Jadi sampai pada ini. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ada agenda, karena kalau saya bicara ternyata lama. Monggo matur nuwun, saya izin off dulu, ya. Bu Suneng, saya menyimak. Ya.